Selamat pagi, damai sejahtera untuk pendengar renungan embun pagi. Mengawali saat ini saya mengajak untuk membaca firman Tuhan serta merenungkannya. Untuk itu, mari kita satu di dalam doa. Selamat pagi ya Bapa Sorgawi, kami mengucap terima kasih padamu atas perlindungan yang saat ini kami rasakan. Saat ini kami akan baca firman Tuhan. Kiranya firman-Mu menjadi sebuah penguat, pengingat, dan penyemangat untuk menjalani hari ini yang telah Engkau rancangkan bagi umat-Mu. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bacaan firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan, Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Tema kita yaitu batu yang hidup. Di zaman yang makin modern ini, banyak keluarga yang berlomba-lomba untuk membuat rumah mereka, membangun rumah yang unik, nyaman, indah. Dan dalam pembuatan rumah tersebut, material utama yang diperlukan adalah sebuah batu, agar rumah tersebut dapat ditopang dengan kuat, kokoh, dan mampu menghadapi berbagai macam cuaca. Rumah tersebut tetap berdiri. Rasul Petrus memberikan gambaran kepada kita perihal Yesus Kristus, sebuah batu yang hidup. Dalam penggambaran Yesus Kristus secara kiasan ini, ia disebut sebagai batu untuk menunjukkan kekuatannya yang tidak terkalahkan dan keberadaannya yang kekal, serta mengajar hamba-hambanya bahwa Dialah perlindungan dan keamanan mereka, dasar yang di atasnya mereka dibangun, serta batu karang yang membentengi mereka dari semua musuh. Yang merupakan batu yang hidup karena memiliki hidup kekal di dalam dirinya dan menjadi raja kehidupan bagi umatnya. Tetapi sayangnya, banyak orang yang justru merasa tersandung dengan kehadiran Yesus. Suatu ketidaktaatan mereka akan Allah membuat mereka akan menyingkirkan batu ini jauh-jauh dari kehidupan mereka. Batu penjuru adalah batu yang menentukan arah sebuah bangunan. Batu yang pertama kali diletakkan yang menjadi patokan pembangunan. Sebagai batu penjuru, Tuhan Yesus adalah pusat dari segala aspek kehidupan kita. Dia adalah batu yang menentukan arah kehidupan. Karena itu, kita sebagai umat percaya menjadikan Tuhan Yesus sebagai prioritas dan tujuan hidup kita, karena Dia adalah pemegang kendali hidup
orang percaya. Artinya, dia harus menjadi pusat dan tujuan hidup, karena dialah Alfa dan Omega, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Yesus Kristus merupakan satu-satunya batu fondasi dari seluruh pengharapan dan kebahagiaan. Untuk itu firman Tuhan mengajarkan kita untuk semua orang Kristen bersungguh-sungguh memiliki asas kehidupan rohani di mana Kristus adalah kepala mereka. Umatnya tidak mati dalam pelanggaran dan dosa, tetapi hidup bagi Allah melalui kelahiran baru dan karya Roh Allah, serta jemaatnya merupakan rumah rohani yang dasarnya adalah Kristus. Jemaat disebut rumah karena kekuatan, keindahan, keragaman bagiannya, dan kegunaannya secara menyeluruh. Dasar rohaninya adalah Yesus Kristus, dengan bahan-bahannya berupa orang-orang yang rohani. Perabot-perabotnya berupa kasih karunia roh. Ikatannya direkatkan oleh Roh Allah, Roh Kristus, dan oleh satu iman yang sama. Serta kegunaannya adalah pekerjaan rohani untuk mempersembahkan korban-korban rohani. Dengan begitu, tugas orang percaya tidak hanya menjadi milik Tuhan dengan tujuan untuk memberitakan karya yang besar, memiliki hubungan baik pribadi dengan Tuhan Allah kita melalui anaknya Yesus Kristus, dan juga harus memiliki hubungan baik dengan sesama kita sebagai saudara seiman. Demikianlah perenungan kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami telah merenungkan firman kebenaran-Mu, mengimani bahwa Engkaulah sang batu penjuru, batu yang hidup menkokohkan kehidupan kami sebagai umat-Mu. Kiranya melalui firman-Mu kami dibentuk untuk menjadi jemaat Tuhan, keluarga Kristen yang memiliki kehidupan rohani. Karena jika kasih Yesus dan firman kebenaran Tuhan sungguh mendiami hati kami, sehingga dapat bertumbuh menyerupai teladan Yesus. Di hari yang baru ini kami akan memulai setiap aktivitas masing-masing, sertai dengan Roh Kudus-Mu agar dapat menjalankan hari ini dengan baik, bijaksana, sesuai kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah perenungan embun pagi saat ini. Sebelum kita menutupnya, ada sebuah kata motivasi dari Marcus Aurelius yang mengatakan, ketika Anda bangun di pagi hari, pikirkanlah apa hal yang istimewa untuk hidup, untuk bernafas, berpikir, menikmati, dan mencintai. Selalulah bersyukur pada Tuhan adalah sebuah kunci untuk membangkitkan semangat dan motivasi dalam diri kita sebagai orang percaya. Untuk itu jangan pernah lupa bersyukur, jangan lupa berdoa, dan juga menikmati berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.